Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Wikilia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pengurus DKM, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Masjid Wikilia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini sehingga bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian surah Ali Imran ayat 81. Surah Ali Imran ayat 81. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari pertemuan kita pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lima ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهد وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id, dan ingatlah, dalam Al-Quran semua kata if
Kata iz ini menunjukkan bahwa betul-betul terjadi. Wa iz, dan ingatlah, akhadha, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil. Wa iz akhadha Allah, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil apa? Mitsaqan nabiyyin, mengambil perjanjian dari para nabi. Apa ini mitsaq? Jadi dalam Al-Qur'an itu kalau kita mempelajari satu ayat, itu ada kata kunci di situ. Mitsaq. Apa itu mitsaq? Di sini perjanjian kita dengan Allah. Ada kita punya perjanjian dengan sesama manusia. Namanya kalau dalam bahasa Arab ahdun. Ahdun itu kita berjanji dengan orang. Tapi kalau kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, bahasa yang digunakan lebih meyakinkan lagi. Mitsaq, sesuatu yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam janji, di dalam hati kita. Di sini Allah menjelaskan bahwa ingatlah ketika Allah mengambil janji dari para rasul. Apa ini artinya? Orang biasa seperti kita sebelum lahir ke dunia punya perjanjian dengan Allah. Ini ilmu. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya ketika kita diciptakan, lalu Allah memasukkan roh, Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya, kami mengaku engkau sebagai Tuhan kami. Atas perjanjian itu maka semua makhluknya Allah menyembahnya harus kepada Allah, beribadahnya harus kepada Allah, karena Tuhan yang asli, yang sejati, yang sesungguhnya adalah Allah. Tapi para nabi, para rasul ada punya perjanjian satu lagi, namanya mitsaqan nabiyyin, perjanjian para nabi, para rasul. Apa perjanjiannya? Lama ataitukum min kitab, yaitu ketika mereka diberikan oleh Allah Alkitab. Ada Zabur diberi kepada Nabi Dawud, ada Taurat diberi kepada Nabi Musa, ada Injil diberi kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, mohon maaf ya, kepada Nabi Isa alaihissalam. Nanti ada Al-Quran. Nah, semua kitab yang diturunkan oleh Allah yang diberikan kepada Nabi itu, Allah mengambil janji, termasuk suhuf. Suhuf itu apa? Suhuf itu lembaran-lembaran wahyu. Jadi selain Alkitab ada namanya suhuf, maka disebut suhufam mutahharah. Ada suhuf-suhuf yang disucikan oleh Allah, dijaga oleh Allah, karena di dalam suhuf itu ada ajaran-ajaran yang terus dilanjutkan sekarang. Ketika para nabi itu diberi Alkitab, diberi suhuf, mereka diambil janjinya oleh Allah, wa hikmatin, dan ketika mereka diberi oleh Allah al-hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu kebijaksanaan. Dalam hidup ini kita perlu kebijaksanaan. Tapi kalau al-hikmah itu dihubungkan dengan Alkitab, maka dia bisa berarti petunjuk lain di luar Alkitab. Selain Al-Quran kita ada As-Sunnah. Nanti para nabi itu selain diberikan Alkitab, mereka diberikan al-hikmah. Kalau orang-orang dulu menyebut al-hikmah itu mengetahui sesuatu sebelum kejadiannya. Sekarang ini ada peristiwa begini-begini, dia udah tahu yang akan terjadi 5-10 tahun, 50 tahun yang akan datang, dia sudah terjadi. Akan terjadi itu dia sudah tahu. Ini yang disebut dengan ilmu hikmah. Ketika para nabi diberikan mitsaq oleh Allah Subhanahu wa taala, mitsaqnya apa? Mitsaqnya itu berbunyi bahwa semua ajaran yang engkau sampaikan merupakan bagian dari ajaran yang nanti akan disampaikan oleh seorang nabi.
penyempurna dari semua suhuf, penyempurna dari semua Alkitab. Siapa Nabi itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Muhammad belum lahir, namanya dia itu sudah terkenal di dunia kenabian. Muhammad belum lahir, tapi namanya dia itu malaikat sudah mengetahuinya bahwa ada nanti Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ada nanti punggawa dari semua rasul, punggawa dari semua nabi. Dan dia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisi yang terakhir dari seluruh kenabian. Setelah itu enggak ada lagi nabi. Summa ja'akum rasulun. Lalu datang rasul. Coba perhatikan Al-Qur'an. Rasul di sini adalah summa ja'akum rasul. Kemudian datang setelah itu seorang nabi. Tidak disebut namanya Muhammad. Untuk apa? Untuk memberikan penghormatan. Namanya itu tidak disebut, tapi yang disebut itu jabatannya. Sama kalau ada bupati datang ke sini, selamat datang Pak Bupati, gitu. Selamat datang Pak Gubernur, selamat datang Pak Presiden. Menyebut jabatannya itu lebih mulia daripada menyebut namanya langsung. Bentuk penghormatan yang diberikan oleh Allah. Contoh mengajarkan kepada kita semua. Summa ja'akum rasulun. Kemudian datang rasul itu. Musaddiqun, membenarkan. Lima ma'akum, apa yang pernah kalian sampaikan kepada umat kalian. Jadi Nabi ini nanti membenarkan apa yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, menyembahnya kepada Allah. Dalam menyembah kepada Allah itu ada aturan-aturannya. Nanti disempurnakan oleh Nabi melalui sholat, melalui puasa, melalui zakat, melalui haji. Nah ini nanti ada aturan-aturan yang lain yang berkaitan dengan syariat, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian datang Nabi ini, musaddiqun lima ma'akum, membenarkan apa yang pernah kalian sampaikan semuanya. La tu'minun nabihi wa la tansurunnah. La tu'minun nabihi, menggunakan lam litakid, ini bahasanya. Ketika Nabi ini datang, lalu minunna, sungguh kalian akan beriman kepadanya, bahwa dia itu adalah nabinya Allah, bahwa dia itu yang dijanjikan oleh Allah untuk menyempurnakan syariat-syariatnya Allah. Maka syariatnya Nabi Musa alaihissalam itu penuh berisi dengan syariat. Nanti datang Nabi Isa alaihissalam menambahi dari sisi spiritualismenya. Nanti datang Nabi Muhammad SAW, syariat dan spiritualismenya itu dan peribadatannya itu nanti disempurnakan. Maka di sini disebutkan latu minun nabihi. Niscaya kalau Nabi itu datang, kalian para nabi akan mengimaninya. Walatang surunnah, dan kalian akan memberikan pertolongan kepada perjuangannya Nabi ini. Contohnya mana? Ada Waraqah bin Naufal. Bapak Ibu ingat Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah yang menjadi ahli kitab. Muhammad baru mendapatkan wahyu. Muhammad lagi bingung, ini wahyu beneran dari Allah atau ini kerjaannya jin. Lalu Khadijah membawa kepadanya. Lalu dia bertanya, ya ammah, wahai pamanku, coba perhatikan apa yang terjadi pada Muhammad. Lalu Muhammad bercerita, saya begini di Gua Hira. Lalu apa jawabannya? Jawabannya Waraqah bin Naufal, hadza namus, katanya. Ini adalah malaikat yang dulu datang kepada Nabi Musa alaihissalam memberi wahyu. Muhammad, kata dia, aku berjanji, kalau aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, aku akan tolong engkau, aku akan membela engkau sekuat tenagaku. Karena dia akan menghadapi banyak tantangan dari orang-orang yang tidak beriman. Oleh sebab itu,
jelas banget di sini. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala, Allah lalu berfirman, a'aqrartum, apakah kalian setuju, wa akhadtum ala dzalikum isri, dan menerima perjanjian mitsak itu denganku, kata Allah. Jadi firman ini adalah firman yang diletakkan oleh Allah di hati para malaikat. Sama dengan kita mitsak dengan Allah. Alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Nggak kerasa oleh kita. Nggak ingat saya kapan? Ya nggak ingat. Ketika roh itu dimasukkan ke dalam jasad kita, akal belum berfungsi, sehingga dia tidak bisa mengingat-ingat. Oleh sebab itu diletakkan oleh Allah di dalam hati sanubari kita, sehingga semua orang yang hidup itu memerlukan keberadaan Tuhan. Dan Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Allah. Cuman nanti ada yang salah, ya, bertuhan dengan bermacam-macam selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa salah? Karena tidak ada ilmunya. Nah, Al-Quran itu menjelaskan sesuatu yang belum terjadi pada kita. Kita tidak akan mengetahuinya kalau Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran. Inilah yang disebut dengan ilmu Allah, itu meliputi segala sesuatu. Sesuatu yang sudah dulu terjadi diberitahu oleh Allah. Sesuatu yang akan terjadi diberitahu oleh Allah. Dan itu hanya bisa benar kalau berasal dari Al-Quran. Lalu para malaikat, para nabi itu menjawab, aqrarna. Para nabi itu menjawab, kami setuju. Aqrarna. Qala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membalas jawabannya itu, fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian semua, saksikan, wa ana ma'akum minasyahidin, dan saya bersama kalian ini termasuk orang-orang yang bersaksi. Allah yang menjadi saksi terhadap mitsak para nabi. Allah yang menjadi saksi terhadap mitsak kita. Bapak Ibu perhatikan, kalau Allah yang menjadi saksi kira-kira seperti apa? Kalau ada orang nikah, saksinya adalah orang yang paling terkenal di negeri ini, kira-kira seperti apa? Sama. Kalau yang menjadi saksi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mitsak ini merupakan mitsak yang besar. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang luar biasa. Oleh sebab itu yang menjadi saksinya adalah Allah. Makanya nanti kalau manusia tidak menyembah Allah, nanti dikembalikan. Ini ada ini rekamannya. Ketika aku sampaikan ke dalam hatimu untuk menyembahku, lalu kalian semua mengatakan, iya, Tuhan kami adalah Engkau ya Allah. Tapi dalam kehidupan dunia ternyata orang lupa kata hatinya. Maka kata-kata hati itu mengandung kebenaran. Faman tawalla, maka barang siapa yang berpaling ba'da dzalika, setelah ada perjanjian mitsak para nabi tadi, setelah Nabi menyampaikan para wahyu-wahyunya. Nah, sekarang pentingnya Nabi ini apa? Kenapa Nabi punya mitsak dengan Allah yang khusus? Pentingnya apa? Para Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan manusia, karena manusia itu gampang banget lupa. Kalau kita nggak lupa-lupa itu nggak tidur, Bu. Gitu. Kita nggak lupa ini hari ini ngerjain apa saja. Begitu hari ini bertengkar dengan orang lain nggak bisa tidur nih seharian. Kenapa? Karena pikiran kita masih terpaut dengan masalah yang kita jalani tadi. Coba kalau Allah memberi lupa, nah mudah tidur. Maka orang yang sering lupa itu mudah tidur. Nah, siapa yang paling mudah tidur? Nah, berarti gampang lupa.
Nah, orang yang semakin tua semakin banyak tidur. Nah, tadi udah makan belum, Bu? Belum, udah habis 2 mangkok, masih bisa belum. Nah, itu. Semakin tua akan semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berpaling setelah para nabi mengingatkan manusia, sekarang nabinya sudah nggak ada. Kitab-kitab yang terdahulu juga tidak ada. Satu-satunya yang terpelihara adalah Al-Quran. Maka semua orang harusnya ngerujuknya kepada Al-Quran. Kalau orang ingin mendapatkan kebenaran, harus membaca Al-Quran. Kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati. Maka di sini disebutkan faman tawalla ba'da dzalika. Setelah itu, kalau ada orang yang berpaling dari ajarannya para nabi, yang sesungguhnya memperkuat mitsaq kita, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul fasikun. Mereka ini adalah orang-orang yang fasik. Fasik. Jadi orang yang pertama kali tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah langsung disebut fasik. Fasik itu apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah. Ada orang Islam tapi nggak sholat, dia fasik. Fasik, nanti lama-lama menjadi kafir, tertutup nanti. Nggak sholat sehari, nggak sholat 2 hari, nggak sholat terus, nggak sholat setahun, nggak sholat kok setahun, gitu. Udah lupa lagi itu bacaannya sholat, gitu. Ya kan, Bu? Udah nggak sholat setahun gimana? At-tahiyatnya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, habis itu nggak bisa lagi. Langsung innaka hamidum majid yang dihafal. Jadi orang yang keluar itu fasik. Siapapun yang keluar dari ketaatan kepada Allah disebut dengan fasik. Fasik nanti menjadi kafir. Kafir itu apa? Kafar, aisakaro, tertutup dia. Kalau sudah kafir mudah banget itu meninggalkan penyembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih harta, dinikahin segala macamnya, nah, bisa dia jual agamanya. Dia tinggalkan agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan agamanya Allah itu sama dia meninggalkan akhirat. Jadi siapapun yang meninggalkan agamanya Allah sama dengan meninggalkan akhirat. Dia pengen dunia saja, akhiratnya tidak akan pernah dapat. Maka di sini jelas banget faulaika humul fasikun. Kalau kita sudah muslim, sudah orang baik-baik, fasik ini indikatornya melalui apa yang paling mudah? Melalui MALES. Males. Nah, itu. Mau sholat, waktunya sholat, aduh males gitu. Mau mengkodok puasa, aduh males. Nah itu bahaya dia. Orang yang males itu orang yang kepalanya sudah didudukin sama setan. Di kepalanya itu sudah didudukin sama setan, sehingga ada apa-apa kalimatnya itu males, habis males lemes. Nah, itu dia. Arahnya ke situ. Afa ghaira dinillahi yabghun. Maka afa ghaira. Ini kalimat pertanyaan. Afa ghaira dinillahi yabghun. Maka afa ghaira. Mengapa mereka mencari agama yang lain selain agamanya Allah? Afa ghairu dinillahi yabghun. Bahasa yang tepat itu sebenarnya kalau terjemahan bebas, maka bagaimana mungkin ketika yang memberikan mitsaq itu Allah, ketika yang melahirkan dia, menghidupkan dia di dunia itu Allah, begitu hidup di dunia mencari agamanya bukan agamanya Allah. Maka bagaimana mungkin orang itu mencari agama tapi bukan agamanya Allah?
yang darinya lah kita mendapatkan segala sesuatu, yang darinya lah ketentuan kita itu ada, yang darinya lah kita akan kembali. Tidak ada yang kembali selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa ghairu dinillahi yabghun. Maka bagaimana mungkin orang itu bisa mengambil agama selain agamanya Allah? Lalu Allah memberikan alasan, walahu aslama. Padahal kepada Allah lah berserah diri. Apa yang berserah diri? Man, semua makhluk. Fis samawati, yang ada di langit, wal ardi, dan yang ada di bumi. Coba, semua makhluk yang ada di langit itu menyembah Allah. Semua makhluk yang ada di bumi aslinya awal mulanya itu menyembah Allah. Lalu bagaimana mungkin manusia yang kemudian lah datangnya itu belakangan, setelah datang alam semesta, setelah datang malaikat, setelah datang makhluk-makhluk yang lain, setelah dia hidup, tapi yang disembah itu ternyata bukan Allah. Tidak masuk akal, tidak linier gitu. Kalau dia berasal dari Allah, yang disembah itu bukan Allah, maka makhluk yang ada di langit dan di bumi itu semuanya sudah berserah diri kepada Allah, tau'an au karha, baik berserah dirinya itu secara sukarela maupun secara terpaksa. Maka kedua kalimat ini nanti ada makhluk yang sepenuhnya berserah diri itu kepada Allah. Tidak ada sekalipun dia mengingkari perintahnya Allah. Makhluk itu adalah malaikat. Ada makhluk yang kedua, bangsa yang kedua. Maka yaitu yang bangsa yang kedua ini bangsa jin. Dia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan dari mereka, dari kelompok jin ini nanti menjadi setan. Kebanyakannya itu mereka ingkar kepada Allah. Apakah ada yang muslim? Ada. Tapi tidak banyak kelompok jin itu. Lalu bangsa yang ketiga adalah bangsa manusia. Manusia ini di tengah-tengah. Makanya bisa separuhnya menyembah Allah, bisa separuhnya mengikuti setan. Bahkan semakin mendekat kepada hari kiamat, semakin banyak yang menjadi pengikut setan daripada pengikutnya Allah. Nah, di sini. Nah, sekarang kita tinggal menguatkan kita berada di mana ini. Kalau kita pro dunia dan akhirat, maka kita harus semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, kata Allah. Alasannya berikutnya, dan hanya kepada Allah semuanya itu kembali. Ketika semuanya kembali kepada Allah, Allah akan melakukan perhitungan. Siapa yang dulu menyembah Allah diletakkan oleh Allah di surga. Siapa yang dulu tidak menyembah Allah, mencarinya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, diletakkannya nanti di neraka. Oleh sebab itu perlu peradilan di akhirat. Peradilan dunia ini belum tentu bisa sepenuhnya adil. Oleh sebab itu orang yang tidak diperlakukan dengan adil, nanti dia bisa menuntut di akhirat. Dan disitulah sesungguhnya keadilan yang sesungguhnya itu. Maka penting ada peradilan di akhirat. Untuk apa? Untuk memberikan keadilan bagi orang-orang yang dalam hidupnya di dunia dulu pernah dizolimi. Siapapun yang pernah dizolimi oleh orang lain, dia bisa menuntut kepada Allah. Ya Allah, saya nuntut. Bisa begitu nanti. Saya menjadi begini karena saya nggak pernah diarahkan. Misalnya, anak bisa nuntut kepada orang tua, ngerasa nggak pernah diarahkan, gitu. Makanya perlu diajak anak-anak itu di masjid, perlu diajari di tempat-tempat ilmu, disekolahkan. Itu harus kita sadarkan bahwa kita menyekolahkan itu bukan hanya untuk dunia,
tapi kita menyekolahkan itu untuk dunia dan akhirat. Dua-duanya penting, tapi sebenarnya nanti dalam perjalanan hidup kita yang lebih penting itu adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi hidup kita itu harus pada pertengahan umur yang kita anggap umur di mana kita tengah-tengahnya itu, di situ harus menyeimbangkan dunia dan akhirat. Tapi bersamaan dengan itu kita harus nanti condongnya itu ke akhirat sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umur 40-50 tahun harus mulai condong ke akhirat. Supaya apa? Supaya kita berkesesuaian dengan ayat Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu harus lebih diperbanyak, karena dia menjadi kehidupan kita yang terakhir. Tidak cukup hanya seimbang, tapi nanti yang kita butuhkan kehidupan akhirat lebih banyak lagi. Kul, katakan Muhammad, amanna billah. Jadi setelah tadi Allah menjelaskan bahwa sebelum kita ada mitsaq, sebelum itu ada mitsaq para nabi, setelah itu semuanya terjadi, katakan Muhammad kepada orang-orang yang menjadi pengikutmu. Jadi orang yang hidup setelah Nabi Muhammad itu semuanya umatnya Nabi Muhammad. Harusnya dia ngikutin nabinya. Maka di sini dikatakan kul, kepada orang-orang sesudahmu Muhammad katakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Ini sama dengan imannya para nabi yang lain. Wa ma unzila alaina, dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami, iman kepada Alkitab. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan iman kepada suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Ismail, suhufnya Nabi Ishak, suhufnya Nabi Yakub, wal asbat, dan terus keturunan-keturunannya yang menjadi para nabi. Wa ma utiya Musa, dan yang diberikan oleh Allah. Di sini ada dua kalimat yang berbeda. Tadi nabi tadi karena tidak diberi kitab, Allah menggunakan kalimat wama unzila. Tapi begitu di bawahnya wama utiya, untuk menunjukkan bahwa suhuf dengan Alkitab itu berbeda. Suhuf itu lembaran-lembarannya saja, tidak banyak di situ syariat yang diberikan. Tapi kalau Alkitab ya banyak. Wama utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, wan nabiyyuna mir rabbihim, juga nabi-nabi yang lain yang semua wahyunya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu beriman, rukun iman ada 6. Dari mana itu? Oh, enggak disebut kok dalam Al-Quran. Lihat dulu perinciannya supaya tidak salah sangka. Para ulama itu mengatakan rukun iman ada 6 itu sudah sesuai dengan Al-Qur'annya, bagaimana al-hadisnya seperti apa. Makanya para ulama itu hebat karena mereka membuat kita ini menjadi mudah, meringkaskan semua ajaran-ajaran agama Islam, sehingga kita tinggal ngikutin aja. Yang paling penting jangan bertaklid aja. Oh, yang pokoknya saya ngikutin. Enggak. Yang paling penting itu kita ngikutin sambil kita mengetahui dasar hukumnya. Oh, yang penting pokoknya saya surga katut, neraka manut. Orang masuk neraka manut juga ikut masuk ke neraka. Kan enggak mungkin kita masuk ke neraka. Kalau masuk surga ya oke, ngikut nggak apa-apa. Maka di situ diperlukan kalau kita mengetahui apa-apa, dilihat sumbernya. Oh, ternyata benar. Kita perlu verifikasi. Kita menjadi ittiba, bukan taklid. Kalau taklid itu, yang penting dia guru saya bela. Benar atau salah saya bela. Enggak. Oh, yang penting dia kawan saya, pokoknya saya bela. Kan kalau kawan-kawan ini anak-anak yang masih SMP, SMA, pokoknya kawan kita dia harus kita bela. Tawuran deh, sana bela kawannya, sini bela kawannya. Maka di sini
Di sini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani nabi-nabi sebelum kita. La nufarriqu baina ahadim minhum, kita tidak membedakan. Kita tidak membedakan berdasarkan oh ini nabinya Bani Israel, ini nabinya orang-orang Arab, enggak. Karena semuanya itu berasal dari darah yang sama, berasal dari manusia yang sama, berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Jangan seperti kaum Bani Israel. Maka kalau ada orang Indonesia masih beda-bedain nabi, ya sama dengan Israel. Nah, di situ. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita itu berserah diri. Nabi itu hanya pengantar untuk sampainya wahyu kepada kita. Yang kita sembah adalah Allah. Maka jangan dibedakan nabinya. Yang harus dicari itu kesamaannya. Kesamaannya adalah sama-sama menyembah Allah. Wa nahnu lahu, ini kalimat catatan, cari kesamaannya. Mereka apa yang disembah? Aslinya harusnya kepada Allah. Maka kalau masih belum menyembah Allah, ya kita sampaikan sebisanya. Tapi kalau nggak bisa, ya udah, lakum dinukum waliyadin. Jalanmu ya jalanmu, jalanku ya jalanku. Jalanku menuju surga, jalanmu menuju neraka. Oh, mereka punya surga sendiri. Ya, di mana nanti surganya? Kembalinya itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka dalam konteks ini orang harus kritis di dalam beragama. Nah, ayat berikutnya ini tegas banget. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain agama yang berserah diri kepada Allah, apa yang terjadi? Falan, dia sama sekali tidak akan pernah yuqbala minhum, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadah yang dilakukannya. Ini jelas banget Bapak Ibu. Orang berbuat baik tujuannya bukan kepada Allah, sampai apa enggak kepada Allah? Enggak akan sampai. Kita kirim barang, maunya ke Widelia G9 nomor 20, tapi salah G8 nomor 20, hanya salah 8 aja, sudah beda dia. Begitu juga dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Dan nanti ketika dia cek di situ, oh ternyata kesalahannya itu fatal. Kenapa fatal? Karena selama hidupnya dia menyembah selain Allah, sehingga tidak ada kebaikan sedikit pun yang bisa diterima oleh Allah. Jadi di sini pada ayat ini Allah menegaskan falan, tidak akan sekali-kali, tidak akan pernah. Kalau falam itu masih sekali-kali bisa nembus, tapi kalau falan tidak akan. Karena memang tertujunya bukan kepada Allah. Wa huwa fil akhirati minal khosirin. Di sini catatannya. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Kenapa merugi? Dia kecelek. Kecelek itu bahasa Inggris. Ya Ibu, kecelek. Dia ngerasa sudah beribadah, dia ngerasa sudah berbuat baik, dia ngerasa masuk surga, tapi ternyata surganya di sebelah sana, di toko sebelah. Nah, di situ. Padahal surga itu sejatinya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut oleh Allah wa huwa fil akhirah. Di dunia dia enggak. Di dunia dia belum merugi. Kenapa belum merugi? Karena belum kelihatan. Tapi di akhirat nanti dia merugi karena semuanya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yahdillahu qauman
kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah memberi petunjuk? Ini pertanyaan. Kaifa yahdillah? Bagaimana caranya Allah memberikan petunjuk? Qauman, kepada satu kaum yang mereka itu ingkar kepada Allah setelah dulunya punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini banyak. Semua orang yang hidup di dunia kemudian tidak menyembah Allah, ini dalam posisi ini. Bagaimana ya orang-orang seperti itu bisa mendapatkan petunjuk? Allah sendiri mempertanyakan. Dulu mereka sudah punya keimanan, tapi ternyata entah karena lingkungan keluarganya tidak mendukung sehingga dia tidak bisa melestarikan keimanannya itu. Sehingga yang disembah itu bukan Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini Allah mempertanyakan, bagaimana ya caranya? Allah memberikan petunjuk kepada orang yang model ini. Dulu sudah punya iman, tapi kemudian ditukar dengan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak menyembah Allah. Wasyahidu, bahkan mereka menyaksikan annar rasulah haq, bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang sesungguhnya, diutus oleh Allah, ceritanya jelas. Jadi pada ayat ini siapa sih yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Coba. Apakah mereka tidak pernah mengenal bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah yang menyempurnakan dari ajaran-ajaran sebelumnya, gitu. Jadi orang-orang itu banyak mengenal Islam, banyak mengenal Nabi Muhammad, tetapi karena satu dan lain hal mereka tetap dalam keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Waja'ahumul bayinat, lalu datang kepada mereka al-bayinat, penjelasan-penjelasan tentang kebenaran ajarannya Nabi Muhammad dan wahyunya Allah. Apa itu? Masjid. Ada masjid. Di masjid itu ada majelis taklim, ada MT, ada orang-orang belajar agama, gitu. Mereka tahu bahwa itulah yang paling benar, tapi mereka nggak berani keluar dari keingkaran. Maka Allah di sini menanyakan, bagaimana nih yang ngasih petunjuk kepada orang yang aslinya dalam hatinya itu tidak mau berpindah dari keingkaran mereka. Maka kepada kita semua, kembalikan semua itu pada hati nurani kita. Orang lain pengen kita berubah, tapi kalau kita sendiri tidak berubah, tidak akan bisa berubah. Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita, dari hati kita. Kita mau berubah apa enggak? Dicekokin seperti apapun enggak berubah. Maka seperti ini. Oleh sebab itu, yang bisa dilakukan oleh orang lain itu hanya doa. Kita berdoa semoga Allah bisa merubah. Banyak orang yang seperti ini, semaunya sendiri, berdasar pada hatinya saja, dia lupa ada aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang tadi kan orang fasik, Bu ya. Fasik itu masih dalam keimanan. Tapi kalau orang dari awal tidak dalam keimanan, disebut oleh Allah dengan zalim. Dia aniaya. Sudah punya iman dalam hatinya, tapi hidupnya tidak menyembah Allah, zalim. Sudah punya iman dalam hatinya, tapi karena takut sama keluarganya, dia tidak berani menegaskan keimanannya kepada Allah. Sudah punya iman aslinya, hati ketilnya sudah mengatakan Islam itu agama yang benar, tapi tidak berani di situ. Ini zalim, terus hidupnya itu penuh dengan kezaliman. Nanti kalau dia berbuat apa-apa dengan penuh dengan kezaliman. Kalau dia punya uang, di mana nanti uang itu diinfakkan? Apakah di masjid? Tidak mungkin di masjid.
Nah, di situ. Kalau dia punya waktu, apakah waktu itu tidak digunakan untuk kebajikan yang ditujukan kepada Allah? Tidak. Nah, di sini sehingga orang yang kezoliman kepada Allah itu bermula akan menyebabkan kezoliman yang lain. Seluruh aktivitasnya itu akan penuh dengan kezoliman. Apakah hidup keluarganya didasarkan kepada aturan agama yang berasal dari Allah? Tentu tidak. Ya kita buat-buat sendiri aja. Padahal kita tidak. Dari aturan kita tidur, kenapa tidur itu lebih baik miringnya miring kanan, misalnya seperti itu. Dari aturan kita bangun tidur, dari aturan kita mandi, dari aturan kita jinabat, semuanya sudah diatur oleh Al-Quran. Maka lebih enak kita sebenarnya, karena nggak usah nyari-nyari, kita tinggal ngikutin. Sementara mereka masih mencari-cari. Karena mereka kezoliman itu nanti ada di mana-mana dalam semua aktivitas mereka. Allah mengatakan, ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah. Di dunia mereka mendapatkan laknatnya Allah. Apa itu laknatnya Allah? Kemurkaan Allah. Laknat itu kemurkaan. Jadi walaupun dia diberi banyak harta, diberi hidup yang panjang, sebenarnya Allah itu tidak ridho. Makanya oleh Allah dihabiskan semua kenikmatannya itu di dunia. Supaya apa? Supaya dia nggak nuntut nanti, ya Allah saya di dunia sudah miskin, di akhirat juga miskin. Gitu. Maka di dunia dia banyak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya Allah mengatakan, tuh sudah kasih harta tapi engkau tidak gunakan di jalan Allah. Sudah saya kasih umur, engkau tidak gunakan di jalan Allah. Sudah kasih kenikmatan anak-anak, kenikmatan kendaraan, kenikmatan tempat tinggal dan lain sebagainya, tapi tidak nyembah Allah. Dari situlah bukti itu menjadi kuat untuk bisa memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah. Jadi dunia itu mereka mendapatkan laknat. Oleh sebab itu tidak ada keberkahan bagi orang yang tidak menyembah Allah. Tidak ada keberkahan. Bisa melimpah hartanya, tapi keberkahannya tidak ada. Wal malaikati, dan juga malaikat itu melaknat mereka. Bagaimana kalau malaikat melaknatnya? Malaikat tidak suka. Tidak pernah malaikat itu mendoakan mereka. Coba kepada kita, didoakan, bangun tidur kita didoakan oleh malaikat. Ada di majelis taklim kita didoakan oleh malaikat. Kita sudah berinfak, malaikat mendoakan. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah kasih pengganti kepada orang yang sudah berinfak itu. Malaikat itu. Jadi selain Allah, malaikat juga melaknat mereka. Wan nasi ajmain. Lalu nanti manusia yang ada di sekitarnya juga melaknat mereka. Macam-macam nanti melaknatnya manusia itu. Nah, itu di dunia. Bagaimana di akhirat? Khalidina fiha. Mereka di akhirat itu akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Kenapa selama-lamanya? Karena dalam kehidupannya tidak ada sedetik pun rasa iman kepada Allah. Sehingga perbuatannya itu sedetik pun juga tidak ada yang tertuju kepada Allah. Maka kalau masih ada keimanan itu menolong. Keimanan itu kuncinya surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau orang masih punya iman, ujung-ujungnya kenapa? Karena ada sedetik dalam kehidupan mereka itu beriman kepada Allah. Ini tidak, maka Allah menyebutkan khalidina fiha. Mereka akan abadi di dalamnya, di dalam neraka. Yang berat lagi apa? La yukhaffafu anhumul azab. Tidak ada siksaan itu yang diringankan sedikit pun. Jadi yang kita perbuat di dunia itu siksaannya itu sudah otomatis. Orang nyuri mobil, sisaannya sudah ada di sana, apa saja. Orang bohongin orang lain, sisaannya itu sudah ada.
orang berbuat zina, siksaannya itu sudah ada. Maka di sini dikatakan la yukhaffaf, tidak sedikit pun diringankan, nggak ada remisi. Korupsi kalau datang tanggal merah seneng dia. Apalagi tanggal merahnya itu 17 Agustus, waduh seneng dia. Kalau bisa setiap bulan itu ada 17 Agustus. Karena dia mendapatkan remisi. Nanti di akhirat nggak ada remisi, yang ada menangisi. Nggak ada remisi, nggak ada pengurangan hukuman bagi orang-orang yang zalim tadi, yang tidak ada keimanan sedikit pun kepada Allah. Walahum yungdarun, dan mereka tidak yungdarun. Ada yang mengartikan mereka tidak dilihat sama sekali oleh Allah. Ada yang mengatakan dari kata muntadir, tidak diberi penangguhan. Kalau mereka tidak dilihat oleh Allah, mereka sudah nggak dipeduliin. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah, habis dia di akhirat. Artinya nggak punya kehidupan dia, karena kehidupannya itu penuh dengan siksaan. Tapi kalau orang beriman kepada Allah, kehidupannya itu jauh lebih istimewa daripada kehidupannya di dunia. Oleh sebab itu kenapa kalau ada orang meninggal kita katakan, ya Allah semoga Engkau ganti keluarganya lebih baik dari keluarga yang ada di dunia. Ya Allah semoga Engkau ganti semua kesejahteraannya lebih baik daripada kesejahteraan di dunia. Ya Allah semoga Engkau ganti semua yang dimilikinya itu lebih baik daripada yang dimiliki di dunia. Karena memang itulah yang terjadi kepada orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dia diberikan penggantian seluruhnya. Oleh sebab itu jangan terlampau bersedih kalau orang yang meninggal itu orang yang beriman. Kenapa? Karena meninggalnya itu adalah istirahatnya dari semua jihad dia di dunia. Coba perhatiin, ketika dia bersama kita tiap hari ke masjid. Kalau dia bersama kita, kalau kita ajak kebaikan, dia selalu ada. Kalau dia bersama kita di dunia, kita ini aja ini, selalu semangat dia. Begitu sudah diwafatkan oleh Allah, diistirahatkan. Udah nggak boleh lagi dia gitu-gitu. Dia harus menikmati yang dilakukannya. Maka kalau orang sudah meninggal dunia, itu ada satu sisi kita sedih, karena apapun yang kehilangan di sekitar kita membuat kita sedih. Tapi satu sisi kita bahagia, karena dia sudah diistirahatkan oleh Allah dari semua urusan-urusan dalam rangka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina tabu. Tadi tidak diberikan remisi, tidak diberikan penangguhan, tidak dilihat oleh Allah mereka itu di akhirat. Itu berlaku kepada orang yang betul-betul tidak beriman. Illal ladzina tabu, kecuali mereka ada nanti dalam kehidupannya itu beriman kepada Allah lalu bertaubat. Bertaubat itu apa? Tabayatubu, kembali kemana? Kembali kepada keimanan. Kan aslinya semua manusia itu beriman. Maka semua orang yang masuk Islam itu sebenarnya orang yang bertaubat dia. Orang mu'allaf itu taubat sebenarnya. Taubat dari apa? Dari keingkaran kepada Allah. Sekarang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut illal ladzina tabu mim ba'di dzalika. Setelah Allah menyebut mim ba'di dzalika, setelah kehidupannya tadi morat-marit karena tidak menyembah Allah. Setelah kehidupannya tadi penuh dengan keingkaran kepada Allah. Allah hanya cukup menggambarkan semua kehidupan yang buruk itu mimba didalik. Setelah kehidupannya itu seperti itu. Lalu kalau dia bertaubat, ada kalimat berikutnya yang menjadi kata kunci, wa aslahu, dan berbuat baiklah terus. Jadi islah, berbuat baik itu tidak ada batasannya. Oh saya sudah kok infak ke masjid, nah kemarin 50, nah gitu. Apa sudah?
Begitu ada lagi kita mengatakan, oh kita ini mau lagi. Kenapa? Karena islah itu tidak berhenti. Kita ini memperbaiki ibadah kita tidak berhenti. Kita ini berinfak tidak berhenti. Kita ini sholat tidak berhenti. Kita ini ditaklim tidak pernah berhenti. Gitu. Berhentinya kapan, Bu? Ketika Allah memanggil kita satu demi satu, disitulah Allah memberhentikan kita. Jadi jangan kita yang memberhentikan. Oh, saya udah nggak mau lagi infak. Saya sudah nggak mau lagi ke masjid. Loh, mau diberhentiin oleh Allah. Nah, di situ. Biar Allah yang memberhentikan, biar Allah yang memberhentikan. Jangan kita berhenti, jangan dibuat stop. Semua ibadah kita. Zikir kita nggak boleh berhenti. Salat kita nggak boleh berhenti. Zakat kita nggak boleh berhenti. Infak kita nggak boleh berhenti. Terusin. Batasnya kapan? Batasnya sampai Allah yang memberhentikan kita. Maka di sini wa aslahu. Islah itu tidak ada batasannya. Oleh sebab itu tambahnya umur harus menambah kedalaman ibadah kita. Ilmunya bertambah, ibadahnya semakin khusyuk. Ilmunya bertambah, ibadahnya semakin mantap. Ilmunya bertambah, ibadahnya semakin banyak, sebanyak umur kita. Maka di sini disebutkan mimba didalik wa aslahu. Setelah orang itu islah, Allah mengatakan fa innallaha ghafurun rahim. Kalau orang sudah bertaubat, ghafur yang pertama, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Termasuk kita. Tuh, kita kan tidak mesti setiap hari bertaubat. Setiap hari harus kita bertaubat. Bertaubatnya itu dengan menggunakan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalimat istighfar itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu menghapus yang kita laksanakan, semua dosa-dosa kita. Lalu dia menumbuhkan. Jadi dia berfungsi dua, menghapus yang buruk-buruk, menumbuhkan yang baik. Karena itu kalau orang sering beristighfar, jalan kebaikan itu semakin terbuka. Maka orang yang beristighfar, Allah mengatakan, orang yang bertaubat, ghafur, dia akan diampuni oleh Allah. Apakah cukup itu? Tidak. Rahim. Allah akan memberikan sifat kasih dan sayangnya. Kalau Allah sudah ngasih sifat kasih dan sayangnya kepada kita, udah aman kita. Di dunia hidup kita akan berjalan sesuai dengan keberkahan yang berasal dari Allah. Di akhirat kita masuk surga dengan di sini rahim, dengan penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita, pada tema ini menegaskan kepada kita betapa penting memelihara keimanan. Yang bisa memelihara keimanan itu masing-masing kita. Jadi masing-masing individu itu mandiri untuk bisa memelihara keimanannya sendiri-sendiri. Memang kalau dia masih anak-anak, itu orang tua itu yang menjadi panduannya. Tetapi pada saatnya anak-anak ini juga akan menjadi mandiri. Mereka punya keimanan sendiri-sendiri. Keimanan itu nggak bisa dikopi. Oh, orang tuanya orang hebat keimanannya, lalu anaknya menjadi hebat. Kagak. Keimanannya itu harus kita bangun sendiri-sendiri. Masing-masing kita lah yang bisa membangun keimanan itu. Kalau hidup ini kita arahkan walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa orientasi kita nanti harus lebih banyak akhirat daripada dunia, maka insya Allah kita akan menjadi ahli surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ini istiqomah dalam semua yang kita lakukan, sehingga kita diberikan keberkahan di dunia dan juga janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mendapatkan surganya di akhirat. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.